thank you, luar biasa ya. Super sekali. Oke, thank you teman-teman semua ya. Waduh, luar biasa banget loh. Ya, kayak di GBK nih. Berasa lagi di GBK. Ramainya kayak ribuan orang semua. Oke, thank you ya buat teman-teman yang hadir ya. Sebelumnya saya thank you dulu kepada Ko Budi ya, Ci Lydia ya yang ngundang saya untuk belajar di sini. Ya, bukan ngajar atau sharing, justru saya belajar di sini ya. Thank you dan juga ya, thank you buat teman-teman semua ya, yang mungkin sebagian yang udah pernah saya undang juga sharing di grup saya ya, di agensi kita. Dan juga saya thank you kepada para founder yang ada di sini ya, juga si Kosudinnya belum nyampe. Oke ya. Sebelumnya salam kenal teman-teman ya, tadi santepan saya kepotong juga kayaknya tadi ya, belum selesai ya. Jadi perkenalkan nama saya Deva Suryanto ya, mungkin belum pada kenal semua, nggak kenal nggak sayang ya, kalau udah kenal kirim kado aja. Just kidding. Oke ya, saya mau sharing ini memang ini ya, echo-nya agak ini ya. Iya. Oke, tes, cek 1, cek 2, masih. Oke, nggak apa-apa. Suaranya ini nggak bergema nggak dengernya? Enggak ya? Saya kalau di sini kayaknya agak bergema kali ya. Oke. Jadi saya teman-teman ya beruntung ya, teman-teman ya, dan saya bilang teman-teman juga yang ada di sini itu saya bilang beruntung ya, termasuk saya. Kenapa saya bilang beruntung? Kita ketemu bisnis luar biasa Prudential teman-teman ya, yang merubah kita atau saya secara pribadi ya, baik itu income, baik itu karakter teman-teman ya, ataupun juga knowledge teman-teman ya. Jadi kalau ditanya, kalau tadi suruh sharing background teman-teman ya, kalau boleh saya cerita teman-teman, saya bukan tipe orang yang suka ngomong atau sharing seperti ini ya. Saya kalau dulu ya berdiri atau ngomong 2-3 orang aja gue udah keringetan ya. Saya udah keringetan ya, udah grogi, udah gelagapan ngomongnya, karena saya bukan tipe orang yang public speaking begini teman-teman ya. Tetapi di bisnis Prudential itu sangat luar biasa ya, merubah kita teman-teman ya, dari yang nggak biasa jadi biasa teman-teman, yang nggak bisa jadi bisa teman-teman. Beli aplaus buat Prudential teman-teman. Oke, saya 2 tahun belakangan ini kalau diundang sharing teman-teman ya, saya udah nggak mau pakai materi ya. Jadi kalau diundang ada nanya materinya ada nggak kok, ada nggak Pak? Saya bilang gue nggak ada materi ya, nanti talk show aja ya. Kenapa saya nggak mau pakai materi teman-teman? Kalau pakai materi sifatnya satu arah ya, dan sifatnya itu adalah motivasi ya. Saya kasih tahu step-stepnya ya, motivasi semuanya teman-teman ya. Tetapi kalau talk show menurut saya lebih efektif, dan saya ngundang orang pun saya lebih banyak lebih mau justru talk show ya. Karena kalau talk show itu teman-teman boleh nanya langsung ya kan, apa yang menjadi keinginan atau teman-teman mau tahu apa ya kan. Jadi kalau talk show menurut saya pribadi lebih menjawab kebutuhan teman-teman semua. Tapi kalau materi ya sifatnya satu arah, teman-teman dengerin motivasi pulang ya kan, hanya bertahan 1 hari 2 hari teman-teman ya. Jadi teman-teman ya, nanti saya sharing background, nanti teman-teman boleh tanya jawab, boleh ya? Oke ya, luar biasa sekali agensi ini ya, muda-muda semua, keren-keren semua, ganteng-ganteng semua ya. Saya ingat teman-teman ya, 19 tahun yang lalu ya, saya bergabung di industri ini, saya duduk paling belakang ya, dan gue nggak ngerti depan ngomong apa ya. Beneran, 19 tahun yang lalu gue duduk paling belakang, gue nggak ngerti depan ngomong apa ya. Yang ngomong income 100 juta, 5 tahun 100 juta dan sebagainya, jujur gue kagak ngerti ya, karena nggak pernah pegang itu 100 juta ya kan, dan nggak pernah lihat 100 juta numpuk itu seberapa banyak gitu ibaratnya teman-teman ya. Jadi 19 tahun yang lalu ya, saya bergabung di industri ini, saya terdaftar teman-teman ya, hanya karena percaya, modal percaya ya, jalan bisnis ini teman-teman, ada duitnya dan sebagainya ya. Jujur punya ngomong ya, di sini ada yang baru pertama kali hadir gak? Ada ya.
Yang baru bergabung deh di bawah 1 bulan, ada? Di bawah 1 bulan, 2 bulan, 2 bulan, 3 bulan, di bawah 3 bulan. Ah, malu-malu, udah di bawah 1 tahun deh yang baru bergabung di bawah 1 tahun. Oke ya. Nah, dulu waktu saya bergabung di 2005, teman-teman terdaftar di industri ini, apa namanya, ketika ada BOP, sini ada BOP ya. Nah, ada BOP itu dibilang 5 tahun 100 juta. Gua jujur teman-teman kagak ngerti ya 100 juta itu seberapa banyak ya kan. Yang gua tahu itu dibilang tahun pertama 5 juta. 2005 ya, 5 juta itu lumayan gede ya. 2005, 19 tahun yang lalu ya. 1 tahun 5 juta, 2 tahun 10 juta income. Jadi waktu saya bergabung teman-teman, jujur teman-teman gue cuma pengen income 5 juta. 2005 gue bergabung di industri hanya pengen income 5 juta. Karena bagi gue 5 juta itu udah kayak sesuatu yang gede banget, karena ya dulu gue kerja teman-teman 2005 itu terakhir kurang lebih itu 2,5 juta. 2005 ya, kerja teman-teman 2,5 juta, jadi dengan 5 juta udah 2 kali lipat loh. Ya, dari gue punya penghasilan yang kerja selama sebulan, ya yang pergi pagi pulangnya malam teman-teman ya, terus dibilang gue dibayar kalau jalan bisnis ini 2 kali lipat. Wah luar biasa teman-teman, saya begitu getol teman-teman ya. 2005 ya, saya direkrut teman-teman ya, dikasih lihat CPS teman-teman, dia jalanin yang merekrut saya jalanin 6 bulan, income-nya 5 juta ya. Nah, waktu melihat 5 juta itu bagi saya itu udah gede banget saat itu 2005 ya. Jadi saya bergabung, ya saya terdaftar, tetapi saya nggak bisa jalanin. Karena 2005 itu saya masih part-time, saya masih kerja gitu loh, masih kerja ikut orang, ya kan. Bahkan kadang sering keluar kota dan sebagainya, ya kan. Jadi kayak kita itu mau jalan, tapi kaki kita diikat, ya kan. Jadi mau jalanin tapi nggak bisa gitu loh, waktunya nggak ada gitu ya kan. Jadi udah diperes lah, ya. Kalau teman-teman yang masih kerja, ya kan teman-teman, kita sudah tahu endingnya apa, ya kan. Nah kalau kerja itu kan yang dipakai itu adalah energi kita, waktu kita, ya kan, tenaga kita, ide kita, ya. Begitu sudah tidak ada, waktunya nggak ada, energi sudah tidak ada, ide kita sudah tidak ada, atau kita sudah tidak punya fisik lagi yang untuk bisa bekerja, teman-teman, kita sudah pasti tidak dipakai, ya kan. Nah 2005 ya, gue masih kerja ya, jalanin industri, gue tahu bisnis ini bagus. Gue melihat yang rekrut gue jalanin ini begitu cepat income-nya teman-teman ya, bagus, tapi nggak bisa full time teman-teman ya, karena kerja ya. Sedangkan di bisnis ini belum jalan, belum ada income-nya. Sampai satu titik 2005 ya, di bulan November begitu ya, seperti bulan-bulan inilah ya. Waktu itu saya belum bergabung, masih kerja sama orang ya, saya terdaftar di bulan Juni 2005. Dulu kan nggak langsung AJI, nggak dulu nggak ujian ya, cuman pokoknya kayak NPA gitu aja gitu ya, udah boleh jualan. Nah saya tergabung 2005 November itu, saya berdoa sama Tuhan, saya bilang saya tahu bisnis ini bagus ya, saya tahu bisnis ini ada duitnya ya. Kita datang ke acara ini, kita orang pada keren-keren ya kan, pakaiannya rapi-rapi ya, sepatunya bagus-bagus ya, penampilannya oke, jam tangannya mahal-mahal, ya pasti ada duitnya, nggak mungkin nggak ada duitnya ya kan. Saya tahu bisnisnya ada duitnya, tetapi bagaimana gue mau jalaninnya gitu ya kan. Akhirnya di November itu 2005, 19 tahun yang lalu, saya berdoa, saya bilang, Tuhan, saya tahu bisnis ini bagus, gue mau jalanin, gue tahu bisnis ini bisa bantu orang, gue tahu bisnis ini ada income-nya, ada passive income-nya dan sebagainya, gue bilang ya kan. Tetapi gimana gue jalanin? Apakah gue harus full time? Apakah gue resign? Gue bilang ya kan. Dan gue berdoa itu, gue bilang, Tuhan ya udah gini deh, gue bilang, kasih gue tanda. Kalau tahun ini 2005 Desember sampai Desember gue dapat 2 nasabah, gue tahun depan gue full time. Ya. Dan sampai akhir tahun teman-teman gue cuma dapat 2 nasabah, nggak dapat lagi. Jadi doa itu harus spesifik loh, hati-hati loh. Ya, kalau gue minta 20, memang Tuhan mau panggil gue jalanin bisnis ini, pasti dapat 20, bener nggak sih? Ya kan? Gue berdoa cuma minta 2, ya nggak boleh tamak katanya. Ya, jadi 2005 gue cuma minta 2 nasabah, beneran dapat 2 nasabah sampai Desember 31 nggak dapat lagi, gitu ya kan? Dan akhirnya Januari 2006, tanggal 3 Januari 2006 saya resign. Ya, dan itu pertama kali saya, teman-teman, saya memutuskan tidak kerja sama orang lagi, teman-teman. Ya, tanggal 3 Januari 2006 saya full time di Budesa, beli aplaus buat Budesa, teman-teman. Ya. Tapi sebelumnya saya nanya dulu, saya sampai jam berapa ya? Wah, jam 9, Anda puas, saya lemas.
Oke, ya ini jamnya di sini ya. Oke, sama ya. Oke, ya jadi 2006 saya full time teman-teman. Begitu saya full time teman-teman, saya resign dari kerjaan tanggal 3 Januari baru masuk kantor kerja ya. Saya langsung kasih surat resign ke manajer saya. Ya, saya dipanggil ke ruangan, diocehin, diceramahin. Gue nggak ngerti selama 1 jam sampai 2 jam diceramahin gue di dalam ruangan kaca. Ya, jujur teman-teman, detik ini gue kagak ngerti dia ngomong apaan. Karena iya kagak ngerti karena otak gue udah mikir 5 juta, 5 juta, 5 juta, 5 juta, 5 juta. Jadi gue udah kagak dengerin tuh manajer gue ngoceh apaan selama 2 jam di ruangan kaca gitu loh ya kan. Tetap intinya gue keluar ya, gue resign teman-teman ya. Tanggal 3 Januari 2006 itu saya datang ke dulu kantor kita masih di Menara Tamrin lantai 25 ya. Nah, datang ke situ ya saya duduk di meja sekretaris, dulu masih sistemnya kubikel. Ya, kalau orang lama mungkin tahu ya sistemnya kubikel gitu ya kan. Ada meja-mejanya masing-masing gitu kan. Nah, saya duduk situ saya merenung, saya bengong. Loh, kok jam-jam segini? Jadi kurang lebih jam 12 siang itu gue udah ke kantor ini Prudential ya, saya duduk saya bengong. Wah, mulai hari ini, mulai detik ini nggak ada bos yang ngatur gue lagi, nggak ada jam kerja lagi. Mulai hari ini, mulai detik ini ya kan, akhir bulan gue udah nggak terima gaji lagi. Tuh, nah salah nih gue di sini, ya kan mau ngapain? Jadi waktu full time di Prudential itu bingung mau ngapain, mau mulai dari mana teman-teman ya. Jadi jujur teman-teman ya, saya punya leader, bukan leader lah ya, dulu yang ngerekrut saya kan masih agent, ya kan belum jadi leader. Nah di atasnya dia itu leader, langsung ke leadernya itu langsung dulu AB, kalau sekarang AB, kalau dulu AM namanya. Nah itu sudah tidak aktif. Ya, dia jadi udah agency builder AB, tetapi sudah tidak aktif. Jadi udah ya income udah tercepet, dia udah happy nggak ngerti ya, bujang tapi udah usia tapi nggak merit gitu loh. Jadi ya masih dunia inilah ya kayak gitu-gitu teman-teman. Jadi udah nggak aktif ya. Jadi sejak saya jadi agent seperti teman-teman yang baru bergabung 1 tahun ini, selama 1 tahun 2 tahun tuh saya nggak pernah ada meeting. Jadi direkrut nih, datang nih, duduk nih, ya udah tiap Sabtu, tiap Senin ada training nih, ya lu datang duduk dengerin aja. Bisnisnya bagus lu datang dengerin. Dan gue tidak pernah di WA, dulu belum ada zaman WA, dulu masih zamannya SMS. Ya, nggak pernah di SMS itu suruh datang. Nggak pernah dalam seminggu, sebulan, setahun tuh ada meeting, nggak pernah ada. Jadi kayak anak kehilangan induk ayam. Ya, anak ayam kehilangan induk gitu ya kan. Jadi ya udah gue datang duduk sendiri ya kan sama yang ngajakin gue jalanin ini ya, the agent akhirnya dia promosi teman-teman ya sampai jadi leader dan kita jadi leader teman-teman ya. Nah itu 2006 2007 teman-teman ya, kita jadi agent tuh atau saya jadi agent tuh tidak ada bimbingan sama sekali. Ya bener-bener dilepas, bener-bener nggak tahu apa-apa, bener-bener cuma ikut training, duduk dengerin aja, catat semua training hari ini tentang apa ya kan. Ikut namanya dulu ada namanya sales clinic, kalau di sini apa sebutannya ya. Nah saya datang duduk belajar, saya catat teman-teman ya, ilmunya karena saya datang di sini di acara seperti ini ya. Sedangkan sama leader nggak pernah dicariin, nggak pernah ada meeting, nggak pernah ditelepon, nggak pernah di SMS-in suruh datang training ya. Jadi bersyukur teman-teman yang hari ini Anda yang ada di bisnis ini, kalau leader Anda masih cariin Anda. Beli aplaus buat leader Anda dong ya. Jadi Anda harus bersyukur kalau hari ini leader Anda masih cariin Anda, WA-in Anda, teleponin Anda, ingetin Anda untuk datang meeting, ikut datang training, seperti acara seperti ini, hari Senin sudah datang. Anda harus bersyukur teman-teman. Anda benar-benar dibimbing teman-teman. Ya, kalau saya teman-teman, ya itu benar-benar ketika bergabung tidak pernah selama 2 tahun deh, sampai saya naik UM teman-teman, akhirnya mandiri sendiri. Ya, selama 2 tahun jadi agent tidak dikasih tahu, nggak pernah di SMS-in. Di jenjang kalir aja saya dulu nanya, jenjang kalir nih ya, UM, SUM, AM dulu nanya ya, off riding itu gimana, nggak ada yang bisa jelasin loh. Nanya kiri kanan, nanya agent, nanya ini, mereka gue nggak tahu, lu tanya leader lo aja, lu nggak tahu tanya leader. Jadi gue sampai naik UM baru tahu off riding itu hitungannya gimana. Tahun pertama 2006 saya jadi agent teman-teman ya, seharusnya saya bisa promosi, tetapi saya gagal promosi karena tidak dikasih tahu ya, tidak diarahin ya, tidak diinfoin dan sebagainya, akhirnya ya udah gagal promosi teman-teman ya. Nah kalau Anda hari ini teman-teman leader Anda masih infoin Anda tentang bagaimana promosi, bagaimana rekrut, bagaimana selling, bagaimana dan sebagainya teman-teman, Anda harus menghargai leader Anda teman-teman ya. Berarti leader Anda masih peduli banget sama Anda dan Anda harusnya berprestasi ya. Beli aplaus buat leader Anda sekali lagi teman-teman ya.
Nah ini yang bikin saya gemeteran kalau sharing ada ginian. Jadi teman-teman lihat teman-teman ya, agensi Anda yang begitu luar biasa teman-teman ya, ada 4 piala AOY ya, piala gold teman-teman ya, banyak sekali teman-teman. Harusnya Anda semua juga berprestasi luar biasa seperti leader-leader Anda yang sudah kasih contoh ya. Jadi hari ini ya teman-teman, saya mau cerita background saya itu tadi seperti itu. Ya, saya bergabung tidak tahu menau, nggak ngerti, tidak ada bimbingan, tidak ada arahan sama sekali teman-teman. Tetapi saya bertahan dan saya promosi teman-teman. Nah itu sebabnya ya sampai sekarang kalau saya ngomong sama tim saya, jenjang karir, off riding teman-teman, semuanya saya ajari mereka. Kenapa? Jangan sampai mereka mengalami hal yang sama seperti gua. Nggak tahu cara promosi, nggak tahu bagaimana persistensi, nggak tahu bagaimana kejar klub teman-teman dan sebagainya teman-teman. Jadi Anda sudah begitu luar biasa berada di agensi yang besar teman-teman ya, leader-leader yang luar biasa teman-teman. Anda harus berprestasi teman-teman ya. Bisnis ini luar biasa sekali teman-teman. Edan teman-teman ya, sangat besar bisnis ini teman-teman ya. Anda harus melihat teman-teman perspektif dari leader Anda lihat bisnis ini teman-teman ya. Jadi itu background saya teman-teman ya, 2006, 2007, 2008 saya akhirnya promosi ya, naik UM teman-teman dan seterusnya teman-teman ya. Jenjang karir yang dijelasi UM, SUM, AM teman-teman saya sudah lewati teman-teman ya. Income teman-teman yang dulu dibilang 5, 10, 20, 40, 100 jadi sudah lewati teman-teman ya. Luar biasa sekali Prudential, beri aplaus teman-teman ya. Nah itu perjalanan saya teman-teman ya di industri ini ya, bisa bertahan, bisa bertumbuh, bisa berkembang teman-teman, ngembangin tim teman-teman ya. Saya belajar sama Bro Budi ya, yang luar biasa. Saya ketemu dia itu, kenal Bro Budi itu dulu waktu berangkat Rookie Club ya. Bro Budi masih agent, saya sudah UM ya. Nah jadi lihat teman-teman, bisnis ini bukan seberapa lama Anda ada di industri ini ya. Pesannya bukan seberapa lama lu ada di sini, bukan hanya bertahan, tetapi harus berprestasi teman-teman ya. Lu berprestasi kalau didukung sama ada support system, agency atau leader yang mengarahin Anda luar biasa teman-teman. Anda harus bersyukur ya. Saya teman-teman sampai leader hari ini saya ngomong, leader saya yang udah nggak aktif masih ada di Prudential ya, dia sudah abadi juga ya kan. Sampai sekarang teman-teman ya, udah ada kali 5 tahun, lebih dari 5 tahun nggak pernah kontak saya juga tuh. Beneran nggak pernah telepon, nggak pernah nanya ya kan. Kalau dia ada acara dari leader di atasnya lagi, acara besar kumpul dan sebagainya, dia baru kadang WA, ada acara ini lu bisa datang nggak? Oh ya kok, gue udah dapat info, udah begitu doang. Jadi tidak ada arahan sama sekali, dan saya benar-benar dari merangkak teman-teman sampai saya berdiri sekarang teman-teman ya. Luar biasa Prudential. Ya, jadi bukan karena kitanya juga teman-teman, karena sistemnya dan komunitas seperti ini membuat kita menjadi luar biasa teman-teman ya. Mungkin itu aja ya background saya teman-teman ya. Mungkin boleh tanya jawab aja kali ya. Ya teman-teman mau tahu tentang apa ya, prestasi saya ya biasa-biasa aja teman-teman, nggak hebat-hebat banget ya teman-teman ya. Tetapi apa yang jenjang karir Prudential bilang, apa yang Prudential berikan teman-teman, itu saya sudah dapat semua ya. Kasih aplaus dong teman-teman. Oh kita sambil duduk ya kok? Ya? Oke. Nah kalau tanya jawab ini kan lebih berisi. Lebih berisi ya. Oke. Nah teman-teman selamat pagi. Sebelum kita mulai kita main tebak-tebakan umur dulu. Nah kira-kira ada yang tahu nggak berapa umur dari guest speaker kita nih? Tadi saya baru dibisikin dan kaget teman-teman. Hah? Nah, mulut agent begini kok. Berapa? 24, 17, 21. Nah, tuh ya bocoran Joe ini aja 19 tahun. Berapa? 33. Apa? Oke. 39. Ah? Lihat di mana tuh, kok akurat banget ya. Usianya 42 tahun teman-teman. Kasih tepuk tangan dong ya. Udah clear. Hah? Udah clear. Enggak lah kok. Tadi saya dibisikin sama Cili dia, umur apa? Gila, yang bener. Ini kayak baru lulus kuliah ya. Biasa mulut leader kok, mulut leader ya. Mulutnya manis-manis. Oke. Jadi nanti teman-teman kalau mau sambil ngobrol, sambil nanya nggak apa-apa ya. Jadi kita
interaktif sesuai permintaan dari Kodeval tadi. Nah, Kodeval 19 tahun lalu bergabung tadi modal percaya nih. Modal percaya aja ya kok ya. Kok apa menariknya dari bisnis Prudential 19 tahun lalu berarti kira-kira umur 23 ya? Apa sih yang menarik dari seorang anak umur 23 tahun ngelihat bisnis Prudential, begitu join pun juga bisa dibilang hampir nggak ada yang leader yang bimbing gitu ya. Apa yang menarik dari bisnis Prudential kok dulu? Yang bikin benar-benar kecantol gitu loh. Gue pengen deh coba jalanin. Ada sebelumnya saya nanya, ada yang umurnya di bawah 23 tahun ini? Wow. Nah, emang kita terkenal jago bohong. Siapa yang di atas 23 tahun gitu? Oke ya, jadi teman-teman kalau yang bergabung di industri ini masih di bawah 23 tahun ya teman-teman berarti Anda lebih hebat dari saya ya, karena saya bergabung umur 23 ya. Nggak usah minder, nggak usah merasa masih muda, terlalu unyu-unyu teman-teman ya. Percaya aja bisnis ini itu banyak berubah orang ya. Saya 23, apa yang membuat saya menarik di bisnis ini? Tadi saya bilang pertama ya, jujur saya cuma pengen income 5 juta awalnya ya. Pengen income 5 juta karena dari 2,5 juta ke 5 juta bagi saya udah 2 kali lipat. Ya kalau gua kerja terus di situ kayaknya untuk naik 2 kali lipat tuh butuh waktu lama gitu. Kedua, apa yang saya menarik di bisnis ini teman-teman, saya melihat ada namanya passive income ya. Ada namanya passive income dari grup teman-teman, dari tim of riding teman-teman. Saya melihat ini, wah ini ada income yang kita nggak bisa kontrol, tetapi kita bisa dapetin di luar kontrol kita, teman-teman. Ya, jadi kayak off riding teman-teman yang 6 layer ke bawah itu kan di luar kontrol loh. Ya, artinya gini, kalau direct langsung lu rekrut agent itu yang lu kontrol. Ya, gue mau rekrut berapa orang, gue mau promosi berapa orang itu di dalam kontrol kita. Tetapi kalau indirect teman-teman, ya cucu, cici, cocok, apa sebutannya saya nggak tahu ya, itu sudah di luar kontrol. Nah itu yang luar biasa di bisnis ini teman-teman, kita bisa dapatin semua teman-teman dari sesuatu yang di luar kontrol kita. Dan itu dapat teman-teman seumur hidup. Operating itu seumur hidup teman-teman, ya kan? Kok seumur hidup? Ya iya kalau selama dia masih di sini kan. Kalau dia sudah nggak di sini, ya kan dia akan naik ke kita juga. Benar nggak? Betul. Naik ke kita sendiri, operating itu seumur hidup teman-teman. Ya, nah itu yang saat itu saya melihat ya awalnya 5 juta. 5 juta. Ya, kalau sekarang ngomong 5 juta mungkin teman-teman udah ketawa-tawa geli-geli ya kan. 5 juta beli apaan ya, beli somai aja nggak cukup ya kan. Nah makanya dulu saya tertarik karena 5 juta. Kan 5 juta itu ya kok ya. Bahkan tadi Kodeval juga cerita dari bisnisnya itu kita bisa dapat selama dia di Prudential gitu ya. Termasuk Kodeval punya leader juga 5 tahun terakhir tadi luar biasa ya. Jarang tektokan tapi tetap off-riding masuk ke leadernya ya. Bukan 5 tahun, 19 tahun. 19 tahun ya. 19 tahun. Tepuk tangan dong buat Prudential teman-teman. Sistemnya luar biasa banget ya kok ya. Nah di awal Kodeval ini join sebagai agent gitu ya. Ada tantangan atau kesulitan apa kok? Mungkin kan tantangan kalau orang yang ada bimbingan leader, dimongin, dibantuin terus, wah merasa lebih gampang gitu ya, tantangannya beda. Tapi kalau Kodeval tantangannya apa nih kok dulu? Oke, ya, jadi orang yang rekrut saya, teman-teman juga sudah tidak ada, jadi saya naik ke leader tadi saya bilang sudah tidak aktif ya. Jadi waktu bergabung ini saya lihat, wah 5 juta enak banget ya kan, wah yang ngajakin saya udah income 5 juta saat itu ya kan. Saya berpikir gampang begitu saya full time karena 3 jam tadi saya bilang saya bengong itu teman-teman saya pikir wah mulai besok gue mau kemana. Kalau dulu itu orang kerja kan sudah ada rutenya, udah ada mau ketemu siapa, udah ada jadwalnya lah ibaratnya gitu kan, udah ada arahannya. Nah begitu full time di Prudential tanggal 3 Januari 2006, jujur gue bingung, wah besok gue mau ngapain nih, ya kan? Gue mau kemana, mau ngapain, ya kan? Terus leader juga kagak kontak-kontak, ya kan? Dan sebagainya kayak gitu. Jadi gue ngobrol itu cuma sama sekretaris dulu. Sebagai agent ini ketemunya sama sekretaris doang. Sekretaris ada selalu di kantor kan. Sama admin ya, sekretaris sama admin, ya kan? Jadi ngobrolnya cuma sama admin doang, ya kan? Sama leader lu kagak ada gitu ya kan? Seperti jadi kiri kanan doang sama teman-teman yang sama seperjuangan kayak gitu-gitu doang. Gitu. Oh, awalnya kayak gitu tuh kok. Ya, jadi bingung ya kalau begitu full time teman-teman, akhirnya saudara saya sampai detik ini gue ngomong teman-teman berdiri di sini nggak ada yang masuk. Nggak ada yang masuk sampai sekarang tuh. Saudara. Ya. Pada senang semua saudara nggak ada yang beli. Iya. Iya. Senang.
Iya, iya. Senang banget mereka. Iya. Kalau dulu nangis teman-teman ya. Ya pertama ya saudara karena jauh-jauh ya kan di daerah dan sebagainya juga enggak deket ya. Orang tua juga nggak terlalu deket sama saudara ya kan. Jadi ya udah saya mau tuh saudara nggak ada yang kita. Berarti nasabah awal siapa kok? Nasabah awal. Itu customer dulu saya kerja. Oh sorry kok, dulu kerja bidang apa? Saya dulu di Underdeal. Underdeal. Berarti nasabah awal dulu customer spare part dulu ya? Saya punya database itu sebegini, data dari kantor keluar. Gua bisa keluarin data itu alamat, toko, nama bosnya, sama nomor teleponnya, nomor HP-nya, gua ada sebegini. Ya. Begitu jalani teman-teman mulai cerita ke langganan, ya kan? Kok Pak, Bu Haji, Pak Haji, saya juga jalani Prudential. Bukan masuk teman-teman diceramain, lu ngapain ya kan, asuransi udah bener lu ikut bos kerja begini ya kan, udah lu balik lagi sama bos lu kerja ya kan, ngapain jalan asuransi nggak ada yang mau ya kan, susah bla 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 teman-teman ya. Datangnya beberapa tempat, beberapa kenalan teman-teman, bukan motivasi, demotivasi. Nah, diceramahin ya? Iya, diceramahin karena kan kenal. Iya, iya. Dia sayang sama kita kan, dia tuh berpikir asuransi seperti apa ya kan, karena dia sayang sama kita, kenal sama kita, dia berpikir udah ngapain sih lu di situ, udah lu mendingan kerja lagi sama bos lu dulu, minta apa sama bos lu sana kata dia. Jadi akhirnya saya tidak bilang semuanya nggak ada yang masuk, cuman ya adalah sekitar 5 orang lah dari database itu yang saya kenal itu yang ambil, sisanya nggak ada yang ambil, database udah gue buang. Oh, nah waktu kan kalau orang yang punya leader gitu ya, kalau lagi ditolak-tolak atau dia ngedown dia cari leader kok. Dulu kamu carinya siapa berarti? Cari training. Oh. Hari Sabtu ikut kelas sales klinik dulu namanya. Kalau gini namanya apa? Sama training Sabtu juga. Training Sabtu ya. Yeah. Saya datang hari Sabtu, saya dengerin speaker depan ngomong apa. Kalau ada pertanyaan saya nanya, kemana sih ada prospek nih? Orangnya bilang pikir-pikir dulu. Gimana Pak? Saya follow-up-nya ya. Oh. Leader saya orang yang ngajar di depan. Ya. Tepuk tangan dong buat Kodeval teman-teman. Berarti nggak pernah ngerasain namanya JFW kok. Di JFW leader gitu. Kan namanya kita agent baru, wah di JFW ini sama leadernya gitu. Ya. Gue pernah sekali minta tolong dia. Ya. Dia senior, ya. Umurnya juga jauh ya sama saya kan. Ya. Kalau gue 42 sekarang dia mungkin 50 lebih lah ya. Nah, gue pernah minta tolong sama dia, ya. Saya prospek itu dari arah Kalimalang, kalau yang tahu. Ada toko material udah nggak ada, dia udah jadi tempat kuliahan sama sekolah, ya. Toko material gede, ya, kongko, ya, pasti berduit karena gede, ya. Akhirnya saya minta tolong dia temenin gua. Gua bilang gua prospek ini mungkin bisa closing nih gini. Akhirnya temenin teman-teman ya, naik mobil BMW dia dulu, ya. Panjang jalan diocehin, diceramahin, ya kan, prospek, ya kan, di depan nasabah. Saya mintanya, mana ini ya, ilustrasi apa saya lupa dia minta, saya nggak ada gitu ya. Wah, saya diomelin depan klien, pulang-pulang nggak closing. Sejak itu gua nggak mau minta tolong lagi. Sejak itu tuh, iya. Bukannya closing atau di ini malah menurut gua malah demotivasi. Tapi tetap itu membuat Kodeval makin training lagi gitu ya, habis itu ketemu lagi. Itu sekali dan terakhir tuh. Ya, di JFW ya? Pertama dan terakhir. Pertama dan terakhir ya? Oke, berarti Kodeval ini dikuatkan lewat training setiap kelas-kelas yang ada. Jadi kalau saya teman-teman zaman agent ya, training Sabtu dulu Senin ada. Meeting leader, meeting AD biasanya. Kalau dulu ada setiap Sabtu dan Senin. M3. Senin motivasi ke M3 gitu. Ya, kalau sekarang kan zamannya udah nggak ada kan, dulu Sabtu sama Senin. Setahun, gue bisa hitung dari 10 jari gue, nggak lebih dari 10 jari gue nggak datang, bahkan 5 jari gue. Ini di masa agent nih kok, di masa agent ya. Nggak lebih dari 5 jari gue nggak datang. Wow. Jadi setiap Sabtu gue pasti selalu datang. Kalau nggak datang antara gue sakit, ada musibah apa. Jadi gue nggak pernah datang. Nah itu guru gue, ilmu gue dan semuanya di lapangan itu dari training. Iya. Gitu. Kalau zaman sekarang waktu training udah kayak sesuatu yang gimana kan? Iya. Ya kalau nggak training gimana ada ilmunya? Ya nggak? Walaupun leader Anda bagus, leader Anda hebat, dia ngajarin Anda, lu dapat satu ilmu doang. Kalau dia jago ilmu cikung, lu dapat ilmu cikung doang. Tapi kalau gue belajar di training, yang ngajar beda-beda. Ilmu cikung, ilmu tapak sakti, ilmu tapak kuda, semua gue dapat semua. Iya. Ini komik dulu. Jadi pada nggak ngerti angkatannya beda. Iya, sama gue juga nggak ngerti sih kok. Oh nggak ngerti. Gen Z.
Agency. Ya, jadi tuh Codeval pesan apa teman-teman? Dia di awal masa agent cuman 5 kali bolong training. Jangan dibalik, selama masa agent cuma 5 kali datang training. Ya itu kacau tuh ya. Jadi menurut Codeval tuh memang sepenting itu ya kok trainingnya. Ya. Itu yang ngebentuk Codeval sampai hari ini. Kalau tahun ini aja kok udah sampai akhir tahun pernah bolong training nggak? Ini udah 19 tahun nih kok. Ya. Pernah nggak bolong training? Atau maksudnya kenapa tuh kalau bolong? Ya. Kalau nanya gua kan susah gua ngomongnya ya. Kalau nanya ke tim saya gitu ya. Walaupun teman-teman ya saya sudah senior leader teman-teman ya, jujur ya training ngomong apa ya gua tahu lah ya. Yang depan ngomong apa motivasi gua tahu lah teman-teman ya. Tetapi teman-teman lu boleh tanya tim saya teman-teman ya. Berapa banyak gua nggak datang? Seberapa sering saya nggak hadir teman-teman? Ya, jadi semua acara dari pusat, dari agensi, teman-teman kemana dan sebagainya, gua selalu ikut. Sebenarnya bukan buat ilmunya buat saya, jujur ngomong teman-teman, ya. Tetapi teman-teman apa? Lead by example. Ya, memimpinlah dengan contoh. Jangan lu suruh orang datang tapi lu sendiri nggak pernah ngomong. Jangan suruh orang rekrut tapi lu sendiri nggak pernah rekrut. Tiba-tiba suaranya kenceng nih kok. Oh gitu ya? Iya, sikat terus kok. Saya dapat mendukung gitu. Jangan suruh agent itu failing tetapi Anda aja nggak pernah capai gitu loh. Terus harap nggak pernah klub gitu dan sebagainya sih. Jadi lead by example. Makanya ketika saya memimpin dengan contoh teman-teman leader-leader agent ini nggak bisa bantah. Ya kan nggak, ya lu bilang lu bisa, lu bilang lu jago, lu nggak perlu training ya lu bisa nggak? Buktinya kan nggak bisa. Gitu. Berarti kuncinya itu lead by example ya kok ya. Kalau sebagai leader ya kita memimpin dengan contoh. Oke. Terus coach, pengen tahu dong cerita pertama kali promosi nih. Dulu berarti UM ya? Ke UM ya. Nah itu gimana kok cerita pertama kali promosi kan single fighter nih, kemana-mana sendiri. Terus perjuangan pertama kali promosi dan sesenang apa sih dulu kok? Masih ingat nggak tuh kok? Ya, tadi saya bilang 2006 saya gagal promosi ya karena kurang kaki. Ya, jadi dulu nggak begitu tahu ya kan. Ya intinya kurang kaki. 2007 itu harga mati saya promosi. Ya, jadi 2007 saya kerja promosi di 2008. Nah begitu promosi 2008 teman-teman sama ya. Kebanyakan leader itu begitu atau agent promosi begitu naik kayak udah achieve sesuatu itu yang luar biasa, akhirnya bingung mau ngapain ya. Jadi waktu UM itu saya promosi sama euforia ya kan, kayak prestasi yang sudah ditunggu-tunggu udah nyampe gitu ya. Wah udah capai ini ya, dan sebagainya. Akhirnya di UM itu tidak ada prestasi juga gitu ya kan. Nah saya ngulang di UM 2 tahun ya kan, baru saya bisa promosi ke SUM. Oke. Berarti memang fight terus ya kok ya? Ya. Terus di awal-awal itu tadi kok udah cerita nasabah dari langganan toko gitu ya. Terus produk-produk yang dijual dulu sama sekarang nih kok. Kalau kita lihat 19 tahun lalu, sekarang 2024, ada perbedaan nggak sih agent-agent yang join dulu sama sekarang? Kesulitannya sama apa beda kok? Apa lebih gampang agent dulu, apa lebih gampang agent sekarang kalau kau lihat ya? Ya. Perbedaannya sangat jauh teman-teman antara dulu dengan sekarang. Ya. Dulu itu kita hanya jual satu produk namanya PAA. Unit link lah, yang gampang. PAA menjadi PGP, PNG, jadi apalagi tahu lah ya. Pokoknya intinya unit link. Yang kita jual hanya satu produk seperti itu. Ya, paket surveinya itu lagi teman-teman. Ya. Dulu teman-teman, gua closing 2 juta premi, ya pulang udah jingkrak-jingkrak. Udah kayak nggak nyentuh lantai gitu, jalannya kayak udah terbang gitu ya kan, kayaknya hebat banget gitu ya, closing 2 juta, 3 juta premi sebulan ya, itu kayaknya udah jauh banget ya kan. Sekarang teman-teman, lu lihat, kalau gua nggak tahu ya teman-teman, kalau lu lihat nasional closing 100 juta api, itu kayak closing satu case yang gampang sekali, yang kecil banget kayak dulu, kayak closing 1 jutanya dulu gitu ibaratnya, 100 juta sekarang gitu ya kan. Nah, kita lihat juga ya, kalau makin susah, harusnya makin sedikit yang capai prestasi. Yang jalan-jalan dan sebagainya harusnya semakin dikit, ya kan? Tetapi kita lihat setiap tahun makin banyak teman-teman yang berprestasi, ya kan? Yang dapat jalan-jalan, yang PCC, yang password teman-teman dan sebagainya makin banyak teman-teman. Artinya lebih gampang. Dan memang saat ini dengan produk yang begitu banyak teman-teman, enak sekali teman-teman, ya kan? Jual aqua nggak mau, gue jual tisu ke lu. Ya, tisu lu nggak mau, gue jual handphone ke lu.
Ya kan? Artinya dengan produk yang begitu banyak ini teman-teman, banyak hal yang bisa kita tawarkan. Kalau dulu gue cuma jual aqua, nggak mau aqua, gue jajalin juga aquanya. Maksa gitu. Iya, iya. Karena cuma satu produk itu doang, ya kan. Sekarang ada PCB, ada PAS, ya kan, ada future dan sebagainya teman-teman. Begitu menarik sekali teman-teman bisnis ini. Yang kedepannya makin menarik, kenapa? Semakin luas teman-teman kita cakupannya. Semakin luas yang bisa kita masuk ke area-area seperti itu teman-teman, kita bisa tawari teman-teman. Jadi kalau ditanya dulu sama sekarang bumi dan langit, ya, saya agent 5 tahun nggak prestasi. Saya sebagai agent 5 tahun tidak prestasi teman-teman, no club, ya. 2006 lah hitungnya, 2005 kan terdaftar aja, 2006 sampai 2010 no club, ya. Nah makin kesini teman-teman, tiap tahun teman-teman, ya, dapat dari Prudential, beli plus buat Prudential. Yeay. Berarti harusnya secara penjualan lebih gampang dan secara orang promosi lebih gampang gitu Pak ya. Seharusnya ya. Nah terus promosi lebih gampang lagi, angkanya sama kayak dulu. Dari 19 tahun lalu sama, nggak ada perubahan ya? Dulu promosi naik UM 300 juta. Itu pun harus dicampur pribadi berapa, grup berapa. Sekarang dari agent naik AB atau dulu setara dengan SUM, teman-teman. Dulu naik SUM itu 900 juta tambah 300 berarti 1,2. You know, kan agent naik ke UM 300, 300 naik ke SUM 1,2 M. Sekarang Anda mau naik SUM atau AAB cuma 300 juta. Sulitnya di mana? Operating lebih gede lagi dari dulu SUM. Iya. Ya kan? Produk lebih banyak lagi. Ya, makanya kemarin saya meeting sama engkong leader saya, kita mau bikin perubahan. Ya, dengan promosi seperti itu, teman-teman, kalau Anda hanya promosi dengan angka sama seperti itu, persis seperti itu, teman-teman, saya mau kasih tahu teman-teman, ya, SUM dulu dengan AAB sekarang income-nya jauh berbeda langit dan bumi. Why? Kita promosi dengan 1,2 M. Kalau Anda AAB disebutin dulu SUM, Anda promosi dengan angka 300 juta, 400 juta, 5 juta, gimana lu income sama kayak gua? Ya kan, yang dulu mau naik dengan 1,2 M, ya, naik ke AB atau ke AM, udah banyak nama jadi bingung nih ya. AM atau AB, Anda promosi dengan angka 900, betul ya? Dulu 2,7 miliar guys, 3 kali lipat. Jadi kalau hari ini kalau Anda AB income lu 20 juta, ya, atau 50 juta, dulu kalau lu zaman dulu mungkin income lu udah 150 juta. Gitu loh, kurang lebih seperti itu. Gambarannya kurang lebih kayak gitu, guys. Ya. Tepuk tangan dong teman-teman. Ya, jadi ada gambaran nih. Ternyata kita dibukakan pencerahan, bisnis Prudential dulu sempat UM, SUM, AM. Ya, dan itu juga lebih menantang gitu. Sekarang lebih gampang. Lebih gampang dan harusnya teman-teman lebih banyak yang capai. Gitu ya. Nah, sekarang kita lanjut pengen ngobrol. Tadi Ko Deval udah bilang soal dulu promosi segala macam teknisnya kayak gitu. Oh, sebenarnya seberapa penting sih di Prudential itu kita harus promosi dan prestasi gitu ya. Mungkin udah banyak leader yang bahas, udah banyak leader yang ngomong. Tapi dengan pengalaman 19 tahun, Ko Deval udah banyak melihat orang yang promosi dan prestasi. Sepenting apa dan biasa kelihatan nggak tuh kok pola-pola orang yang bisa promosi dan prestasi kayak apa gitu? Ada ciri-cirinya nggak? Oh. Ya. Mungkin gue cerita soal tadi kenapa promosi, ya, teman-teman, ya, mungkin teman-teman udah sering dengar, ya, dan ini pun juga saya udah sering dengar teman-teman, ya, di bisnis ini teman-teman, ya, ada 2 hal yang perusahaan itu tawarkan, ya, di industri ini ada 2 hal yang perusahaan tawarkan, duit, ya, atau bisnis, income atau bisnis, ya. Income berarti lu selling, ya, lu sebagai profesi agent asuransi, ya, lu dapetin komisi 2 tahun, ya, lu prospek omset lu 1 M, 2 M, 5 miliar, ya, Prudential kasih lu komisi, itu duit yang lu dapetin, ya. Atau kedua, teman-teman, yang Prudential tawarin adalah bisnisnya, ya. Bisnisnya teman-teman yaitu apa? Promotion teman-teman, ya, promosi jadi leader, ya, lu membangun tim, membangun grup teman-teman, ya, leader teman-teman,
great leader teman-teman, ya lu dapetin bisnisnya teman-teman. Nah, kalau saya bilang, kalau saya ngomong, kalau saya boleh melihat dari bahasa saya, 80% di industri ini orang tuh fokusnya di duitnya. Oke. Hanya 20% orang yang fokus di bisnisnya. Maksudnya gimana? Ya, 80% orang tuh sibuk dengan namanya cari duit, selling, jualan, prospek, mau kemana, pulang dari sini ketemu siapa, mau tawarin apa, PCB, future, nawarin apa, PWM dan sebagainya, teman-teman. 80% orang di bidang ini fokus di situ. Ya, lu dapat duit, income lu gede, income lu melejit langsung, ya kan, tiba-tiba lu 100 juta, 2 juta, yes bisa, teman-teman, ya. Tetapi percayalah 2 tahun lu pulang dari nol lagi, ya. Tetapi kalau ketika kita menjalankan bisnisnya, kita membangun grup, kita membangun bisnisnya, teman-teman, kita menyadarkan orang bahwa di bisnis ada bisnisnya, teman-teman. Lu dapetin itu abadi, lu dapetin itu selamanya, ya. Jadi banyak sekali orang itu nggak mudeng di situ. Ya, kalau di sini mah mudeng semua, gue ngomong di tempat sebelah. Di tetangga ya sebenarnya ya. Yang mudeng gitu ya. Yang jualan nasi ya, sebelah tuh ya. itu. Ya. Ya. Berarti memang pentingnya itu adalah di bangun tim atau bisnis. Berarti kita bilang promosi dan mempromosikan kok ya. Nah, kalau kita bilang promosi dan mempromosikan nih, Kodevo 19 udah pernah ngeliat nggak sih orang yang jago promosiin orang atau orang yang bisa promosi itu orang yang kayak gimana kok biasanya? Mungkin Kodevo udah banyak ngerekrut orang nih ya, udah banyak ngerekrut di tim segala macam. Wah, ini kayak orang bisa nih promosi. Wah, ini orang kayak bisa nih jadi leader. Nah, itu ciri-ciri kayak gimana kok biasanya? Yang kelihatan. Apakah harus kenalannya bagus atau dia harus jago ngomong atau ada ciri tertentu nggak sih begitu kalau lihat orang, wah kayak ini bisa nih jadi A, B nih. Ini kayak bisa nih bangun tim. Oke. Ya. Jadi kalau kita lihat orang ini bisa promosi apa enggak jadi leader apa enggak ya teman-teman kita lihat attitude-nya dulu. Ya, ini attitude-nya bagus apa enggak. Walaupun dia punya link-nya besar, dia punya banyak kenalan, ya dia orangnya cukup berpengaruh dan sebagainya, nah, itu tidak menjadi jaminan. Ya, justru kalau di bisnis ini pengalaman saya itu melihat orang yang justru kita berpikir dia bisa, malah gagal di industri ini. Orang yang kita berpikir nggak bisa, malah berhasil. Ya, tim saya itu justru saya berpikir nggak bisa, tapi justru malah yang bertahan yang berhasil saat ini. Ya kan, yang dulunya pedagang, ya kan, cuman layanin customer doang yang datang belanja, ya kan kita berpikir, lu mau ketemu siapa, mau prospek siapa, penampilan lu begini, tapi attitude-nya bagus, ya, tiap Sabtu datang training nggak pernah bolong, ya kan, hari ini sudah AB. Orang yang dulu saya rekrut, saya pernah rekrut teman-teman ya, orang Mangga 2, toko, ya, S2, gelarnya S2, ya, dia buka toko komputer. Ya, di Mangga 2, ya. AAJ nggak diajarin, dia belajar sendiri lulus, ya kan. Wah, gue bilang nih orang pinter, bagus, ya kan. Wah pasti bagus, juga bagus teman-teman, ya. Nggak jadi teman-teman, nggak jalan sama sekali, nggak closing satu case pun teman-teman, ya. Dan udah nggak ada, ya. Mau rekrut silakan, ya. Ya, S2, ya. Sedangkan saya rekrut teman-teman yang S3, ya SD, SMP, SMA, ya kan. Yang cuma S1 teman-teman, ya, yang bahkan dulu kan SMP bisa, ya, ada yang cuma SMP, ya, pedagang nggak bisa, kan udah pada AB semua, ya kan, yang justru kita berpikir dia bisa malah nggak bisa. Kenapa? Karena kebanyakan orang bergabung di bisnis ini karena begitu dia pinternya, backgroundnya luar biasa, posisinya tinggi, teman-teman, dia nggak mau lepas jasnya, teman-teman. Dia duduk, dia berpikir dia pinter. Ya, baru ngomong trainingnya, dia bilang, udah tahu dia mau ngomong apa. Jadi saking pinternya gitu ya kan, malah nggak jadi gitu ya kan. Suruh datang training, nggak usah, aku bisa baca sendiri kata dia. Ya, akhirnya baca sendiri nggak jadi, nggak jalan, kayak gitu. Ya jadi yang pertama kita lihat adalah attitude-nya dulu. Orangnya attitude-nya mau dibentuk nggak, mau belajar nggak, ya kan. Orangnya rendah hati ya gitu loh, ya kan. Kalau tinggi hati, wah kenalan gue banyak nih, ya udahlah itu mah nggak apa-apa jadinya lah, ya dia sumbang beberapa case aja lah, ya kan. Syukur-syukur nggak jadi persistensi buat anda. Berarti memang kuncinya kalau dari Kodevo adalah dilihat dari attitude-nya ya kok ya, lihat dari attitude-nya. Oke, nah terus kita pengen ngobrol soal bangun bisnis. Tadi Kodevo bilang 20% orang yang membangun tim di sini. Nah kok
kalau Kodava sendiri selama 19 tahun ini merekrut dan membangun tim itu seperti apa kok? Maksudnya apa nilai-nilai yang Kodava tanamkan ke tim ketika merekrut atau dalam membangun tim kok? Atau mungkin ya walaupun kita banyak teman-teman agent juga mereka bisa belajar gitu. Apa nilai yang kita perlu pegang atau yang Kodava tanamin ke tim ketika merekrut dan ketika build tim itu loh. Jadi kan mungkin merekrut dan membangun dua hal yang berbeda ya. Nah itu Kodava apa value-nya kok? Ya kalau rekrut itu gampang ya, tinggal NPA ya, setelah itu ujian udah jadi rekrut, ya. Tapi membangun tim itu kan hal yang berbeda. Ya mengembangkan tim teman-teman ya. Jadi ketika membangun grup itu teman-teman ya, kita selalu ingetin teman-teman ya bahwa ini adalah bisnis. Ya, Prudential adalah bisnis teman-teman. Ya, Prudential bukanlah sebuah profesi ya. Bukanlah sesuatu yang profesi yang kita jalan setiap tahun jualan, bukan berarti tidak jualan, ya jualan itu udah kayak kita punya gaya budaya teman-teman ya, ketemu orang kita training kita rekrut kan gitu teman-teman ya, tetapi jangan sampai kita melupakan bahwa bisnis ini itu harus membangun tim, ya harus merekrut teman-teman ya, bukan hanya selling teman-teman. Walaupun gue ngomong begini, saya membangun tim teman-teman, tiap tahun pun prestasi saya juga takut teman-teman, dapat takut PCC teman-teman ya. Tahun ini ya saya di bulan Juni itu udah taklek teman-teman ya. Minggu ini Senin ini berangkat MYLC dari Prudential, nanti Desember berangkat lagi NLC dari Prudential. Wih, kasih plus dong teman-teman. Ya, jadi membangun kita tanamin itu kayak gitu bahwa bisnis ini Anda join di industri ini, kita membangun bisnisnya, ya membangun jaringan, ya bukan selling teman-teman. Selling itu hanya sementara, ya walaupun teman-teman ya itu otomatis kok kita ketemu orang pasti kita otomatis selling kok, seperti itu kok begitu. Ya. Jadi memang yang ditanamin adalah ketika kita merekrut tuh membangun bisnisnya ya kok ya. Oke. In prosesnya kok, ketika proses kita merekrut, membangun tim gitu ya, ada hal-hal apa yang kok lakuin untuk membangun kebersamaan atau kekompakan dengan tim? Atau mungkin ada acara-acara atau kontes-kontes untuk keep it grow gitu? Ya, kalau kontes sih sama lah ya, semua KPM juga pasti ada kontes, ya, seperti itu. Bahkan dari pusat pun juga udah banyak sekali ya kontes-kontes Prudential ya. Udah saking banyaknya juga bingung ngomonginnya bahasa Inggris. Iya. Udah banyak banget ya kan. Nah, yang kita bikin itu adalah support sistemnya. Jadi seperti apa? Ya kita bikin sering namanya pertemuan. Ya, jadi kita ketemu ya kan kayak acara seperti ini ya kan, di hari biasa kita juga ada namanya kumpul ya kan, entah itu bulu tangkis, entah itu kumpul di kafe kita ngobrol dan sebagainya, itu bikin seperti itu ya. Karena pada dasarnya teman-teman satu hal yang Anda harus tahu, agent itu jalan. Oke gini, kalau gitu gue balik di pertanyaannya, gue balik. Oke. Bagaimana membuat agent itu bergerak atau jalan? Menurut Anda bagaimana membuat agent itu bergerak, prospek, ketemu orang, ya, atau agent itu klik di bisnis ini? Gimana caranya? Ada yang tahu? Nah, gue tanya balik loh. Oh, tanya balik teman-teman. Bingung kan? Ya. Ada yang tahu? Gimana cara membuat agent jalan atau klik teman-teman? Oke. Nyaman, makan. Income. Konten. Oke, ya. Betul, ya. Makanya tadi bilang, gua harusnya belajar di sini kan gitu, ya. Jadi, teman-teman, bagaimana cara bikin agent itu jalan? Tadi seperti Anda ngomong, ya. Pertama bikin dia nyaman. Ya, bagaimana agent itu nyaman? Ya kan? Berarti kita harus namanya sering ketemu, ada komunikasi, ada kebersamaan. Ya, ada namanya jalan bareng, acara bersama dan sebagainya. Ya, sehingga dia nyaman. Ya, jadi beberapa agent itu jalan karena dia nyaman sama komunitas ini, sama KPM-nya, sama teman-teman ada di sini, dia nyaman, makanya dia datang. Ya kan? Kedua, ada agent teman-teman dia nggak nyaman, tetapi udah ada income. Kebetulan dia begitu prospek closing gede nih, masuk nih 200 juta api nih, omsetnya nih, komisinya langsung 5 juta nih. Terus dia mundur, mau nggak? Nggak bakal mundur.
Ya kan? Artinya membuat agent jalan itu pertama apa? Bikin dia nyaman atau lu bikin dia punya income. Jadi ya itu ya, jadi kita bikin namanya komunitas, kita kumpul di hari biasa, ya kan, kita adain acara, ya kan, kita ya kadang mungkin kita fellowship bersama, kayak akhir tahun kita pergi bersama fellowship, ya kan, kayak gitu-gitu, bikin agent itu nyaman dulu, nyambung dulu sama tim kita, sama kitanya. Atau kalau dia nggak ikut yang ini, lu bisa memastikan dia itu bisa closing di case, atau dia closing banyak tinggal ada duitnya. Begitu ada duitnya teman-teman pasti ya terdaftar ada. Gitu. Bukan diancam ya kok. Tadi ada yang bilang diancam kok. Diancam dulu katanya. Ya. Nah kok kalau kita bilang Kodeval waktu ngerekrut atau tim Kodeval ngerekrut gitu, di awal Kodeval JV mereka ada batasan berapa kali atau sampai mereka promosi atau sampai gue lihat tuh bisa nih katanya. Saya nggak ada. Saya pribadi nggak ada ya untuk JFW. Saya nggak ada berapa kali, tapi biasanya ya agent itu ngajak Anda JFW paling berapa kali doang, 3 kali, paling banyak 5 kali. Gue sih belum ada yang ngajak gue 5 kali. Ya, sampai sekarang gue kalau meetingnya gue bilang, siapa yang mau ditemenin? Kalau saya nggak ada batasan juga, sampai cucu cici cocok pun gue temenin. Kalau memang ketemu waktunya bisa, ya, dan memang perlu ditemenin, ya. Jadi gue nanya, siapa yang mau ditemenin? Ayo, ada tiket atau siapa yang mau direkrut? Ayo, nggak ada juga yang bisa ditemenin. Ya kan? Jadi jangan takut untuk join Philwalk, ya. Join Philwalk itu kita temenin paling sekali 2 kali, dan itu dia malu juga ditemenin terus. Dan kayak kalau waktu saya ajak leader saya temenin itu, zaman agent, gue diocehin begitu, dimarahin, malah gue malu. Ya udah, gue usah ngajak-ngajak lagi, gue aja sendiri gagal, caking naga sekalian. Iya. Closing enggak gitu deh. Iya. Ngajak gue diceramahin ya. Artinya agent pun juga sebenarnya nggak malu juga. Kita temenin kan terkesannya tidak ngerti apa-apa. Betul. Jadi boneka. Iya. 2 kali 3 kali cuma pengen tahu doang. Habis itu mereka udah bisa sendiri ya, udah bisa mandiri ya. Iya. Nah, sekarang nih ya, Kodeval pengalaman udah 19 tahun, udah banyak melihat perjalanan Prudential dari mungkin ada gelombang ABCD semua nih kok. Nah, di luar sana mungkin ada beberapa company yang lagi hobi nih kok, ya lagi hobi, ya udah tahu dong kok arahnya kemana nih, lagi hobi gitu ya, hobi mancing kok. Yuk pindah ke, yuk sini gitu ya. Nah, tanggapannya gimana kok tentang perusahaan yang hobi mancing dan tanggapannya tentang ikan yang dipancing itu, kenapa bisa kepancing tuh kok? Ya artinya ada mungkin, ya kenapa ya orang bisa berpikiran untuk dari satu strike pindah gitu kok. Godaan lah ya kita bilang kok. Jadi hobi ini akan selalu ada, ya. Selalu ada company baru ya yang baru masuk, atau selalu akan ada company yang bakar duit, ya. Pertanyaannya adalah gini, ya. Ketika company itu bakar duit, ketika company itu melakukan hobinya, ya, kira-kira itu company nyari orang bagus apa nyari orang bagus? Ya dong, nyari yang bagus di sini dong. Makanya berprestasi dulu, benar kan gitu, ya kan? Pasti nyari orang yang bagus. Pertanyaan gue kedua, teman-teman, ya, yang diajak teman-teman, yang dapat itu pucuk atau bawahannya semua? Yang dapat pucuk, guys, ya. Teman-teman saya ngomong begini bukan berarti saya tidak dapat penawaran, banyak sekali. Jujur ngomong, ya kan, ada yang kepalanya hilang, ya kan, kita diiniin, ya kan, sama, ya. Yang dapat bakar duit yang dapat kepalanya. Kita yang itu cuma antek doang. Kebagian memenuhi target dia. Kan dia dapat duit nih, ya dia kan dikasih target. Oke, sekian ratus M misalnya targetnya, ya kan. Lu capai nih. Nah, kita diajakin, kita cuma suruh pulang doang. Yang dijanjikan apa, yang dikasih tahu apa? Kejelekan company kita yang lama ini. Benar nggak sih? Karena yang pindah itu tidak akan ngomong hal yang bagus yang lamanya. Pasti akan ngomong hal jeleknya. Ya kan, dia akan ngomong hal jelek yang ada di sini. Pertanyaan lagi, ketika dipindah sana, apakah company itu akan bagus selamanya? Promosi bakar duit akan selamanya? Ya kan, Grab Gojek aja udah berhenti kan? Yang narik udah susah, dulu bisa beli mobil dari narik Grab dan sebagainya. Sekarang bakar duit udah selesai, ya kan? Nah, kerja keras beneran gitu ibaratnya, ya kan? Nah, ketika dia ini, apakah ada jaminan company itu akan selamanya itu nggak akan berubah?
Ya kan? Begitu berubah, lu ada di mana lagi? Ya, karena banyak sekali teman gua juga teman-teman ya yang dulu di sini pindah ke sini, ya udah 4 tempat dia pindah, ngulang-ngulang di situ. Ya kan? Begitu ada bayaran pindah, ini dia pindah. Ya kan? Dia mau sampai kapan lu bangun bisnisnya atau lu jadi profesinya sih? Ya kan? Dan rata-rata kebanyakan yang udah move teman-teman, lu perhatikan, lu lihat IG-nya hanya fokus di selling, bukan ngembangin bisnis. Ya, kebanyakan fokusnya adalah penjualan pribadi. Tiba-tiba udah tampilin tuh sosial media, wah chip ini dapat jalan ini penjualan pribadi. Ya. Penjualan pribadi susah, begitu udah kena repricing angin badai juga ya, dia nyari-nyari lagi apalagi bisa dipindahkan. Jadi ya sudahlah, itu memang pilihan hidup dia. Kita mau tak pusing teman-teman ya mungkin dia dapat bayaran ya sudahlah, ya kan mungkin bagi dia cocok ya kan ya sudahlah. Ya kita fokus di sini, kita kembangin bisnisnya teman-teman. Ya apa yang sudah lu bangun bertahun-tahun, apa yang Anda sudah mulai, ya apa yang sudah Tuhan panggil lu ada di sini teman. Tekunin, setia. Ya batu cuma ditetesin aja lama-lama lubang kok, cuma nempel doang loh. Bukan disemprot pakai tekanan tinggi, cuma nempel doang aja lama-lama batu tuh lubang. Artinya apa? Lu kerjain dengan benar, ya masa iya Tuhan lu orang buta nggak lihat lu orang kerja keras. Tepuk tangan dong teman-teman ya. Ingat batu ditetesinnya bolong, jadi kalau AC netes, lu duduk di bawahnya bolong kepala lu teman-teman. Kepalanya bolong ya. Ya tadi kita bahas itulah ya sedikit-sedikit tentang hal-hal yang mungkin di luar sana. Terus kalau ngomong produk juga sama nih kok. Ya banyak kadang beberapa company baru datang, baru masuk, promo jepret. Dia bikin harga yang katanya murah kok. Ya terus mungkin bikin produk yang begini ya, kita bisa kasih masuk, lu punya polis prudent, ya, kita masuk tanpa masa tunggu, segala macam kayak gitu-gitu kok. Nah itu tanggapannya gimana kok? Selama 19 tahun melihat hal-hal yang antik kayak gitu. 19 tahun perjalanan yang nggak terlalu lama, juga nggak terlalu cepat. Ya, saya sudah banyak melihat teman-teman company-company bakar duit itu dengan produk yang lebih murah. Ya, bikin produk yang kesannya murah. Ya, ada beberapa company bikin produk yang murah, teman-teman hari ini sudah tidak ada, sudah diakuisisi. Ya, ada yang company bikin produk yang murah, teman-teman. Ya, sebelum ada kita 2 tahun ini dengar kata repricing, itu company sudah repricing duluan. Ya, jadi teman-teman ya nggak ada makan siang gratis, nggak ada yang murah teman-teman, nggak ada orang mau dagang rugi. Nggak ada orang mau jual barang itu rugi, percayalah. Ya, dia rugi itu hanya nutupin nanti ke depannya dia ambil untungnya di depan. Ya kan? Artinya apa? Dia ambil momentum untuk narik orang doang, teman-teman. Ya, jadi produk murah dan sebagainya. Saya kalau ngomong ke nasabah, produk itu up to date. Hari ini lu beli, besok ada yang keluar yang lebih bagus. Ya, kalau kata orang pusat, produk itu hanya napasnya 3 bulan. Launching produk baru nih 3 bulan lagi dicipta sama company lain. Ya kan? Dan gue bilang produk itu up to date seperti handphone, selalu update. Ya kan? Lu beli nih, ya kan? Gue beli nih handphone terbaru hari ini launching misalnya ya. Gue beli. Besok begitu kita langkah keluar dari toko handphone, ya besok udah keluar handphone baru lagi. Update lagi, udah ada ini teman-teman. Produk itu selalu up to date teman-teman. Yang kita beli itu, ya kalau ngomong mana salah ya, yang kita beli kok agentnya, yang service lu. Ya, kita di sini bukan 1 tahun 2 tahun. Ya kan, lu belilah sama orang yang lu percaya. Ya, lu beli bukan karena produknya, karena produk selalu update kok, perusahaan tuh update kok. Hari ini lu beli jelek nih, lu udah update produk yang bagus, yang baru, ya kan seperti itu. Jadi, ya jangan beli karena produk, belilah karena agent, ya kan, yang benar-benar komitmen service lu, ya kan. Kedua, belilah karena company-nya, dia masih konsisten, ya market leadernya berapa persen Prudential, ya kan. Yang lain repricing Prudential pindah produk PWM. Perusahaan mana yang pindah produk PWM begitu? Ya kan? Berapa banyak yang masih komitmen bayar klaim? Yang lain mah ya naikin 100%. Ya ada klien saya bilang, produk perusahaan ini naik 100% nih. Lu mau tutup. Lanjut apa tutup gitu loh. Wah, itu udah kayak musir ini gitu loh. Klien. Kalau perusahaan itu kan enggak. Ya kan, dia tawarin opsi ini mau nggak, pindah ke produk ini, opsi ini mau nggak, ya kan, turun plan mau nggak, pakai plan saver mau nggak, dan sebagainya teman-teman. Ya, beli upload buat Prudential teman-teman. Yes, ya, jadi memang betul kok ya. Jadi kemarin saya juga dapat info, kadang-kadang bukan kadang-kadang ya. Sekarang ini ada
insurance yang warnanya warna langit gitu ya. Bahkan dia jual kartu kesehatan nasabah baru harus pakai prime saver yang 15 juta gitu. Selama tahun pertama harus pakai itu, prime saver 15 juta atau yang 20 juta. Nah, artinya kan dia mau keruk duit di awal tuh, ya. Prudential masih benar-benar sangat baik banget ya ke nasabah ya. Cuma kadang mungkin kita nggak ngelihat keluar insurance plan itu seperti apa. Nah, Prudential termasuk yang sangat baik kepada agent dan nasabahnya. Tadi Ko Deval bilang belilah karena kita gitu ya, belilah karena kita agentnya. Kok kualitas apa sih yang harus dipunya kalau kita ngomong seorang agent tuh mau ketemu nasabah? Kualitas apa yang mesti dipunya seorang agent mau ketemu nasabah yang pertama, sama kualitas apa yang agent perlu punya ketika dia mau ngerekrut dan membangun tim. Quality apa gitu loh? Pertama itu adalah kesan. Ini kalau kita bilang selling ya, ke nasabah kesan ya, gimana tuh kok kesan? Pertama begitu Kesan, menggoda. ya. Iklan apa dulu? Mas Tion. Ya, iklan parfum ya. Kesan pertama itu begitu menggoda. Ya. Jadi teman-teman ya, buat teman-teman agent ya, Anda turun lapangan, Anda mau prospek, teman-teman. Orang itu mempercayakan uang sama Anda loh, melalui Anda ke perusahaan, ya kan? So, pandangan pertama kesannya apa? Ya, begitu dia lihat penampilan Anda, kesannya apa nih? Tukang tipu, tukang hipnotis, ya, atau tukang rampok, atau apa? Ya kan? Jadi penampilan dulu, teman-teman, kesan dulu, ya kan? Apa kesan Anda ketika Anda mau prospek? Kedua, teman-teman, knowledge. Ketika Anda prospek, kalau agent jarang training, jarang datang acara, percayalah ilmunya nggak ada. Nggak usah agent, leader deh yang di sini. Gua tanyain semua produk, apakah semuanya hafal? Ada yang berani angkat tangan, gua hafal semua sampai detil-detil semua produk ada di Indonesia. Ada? Ada yang berani angkat tangan? Gua ngomong di sini teman-teman, gua nggak hafal semua produk loh. Gua nggak ngerti semuanya loh teman-teman. Ya, apalagi agent yang baru bergabung nggak ikut training. Lu depan dan kantor prospek A I U E O. Begitu ditanya nasabah, kenapa begini? Udah ilfil teman-teman. Ya, kesannya udah ilfil. Pasti nih agent baru nih, ya kan? Walaupun baru jangan sampai kelihatan baru. Ya kan? Berarti apa? Profesional. Teman-teman, makanya ikut training, makanya belajar, makanya ketemu leadernya, meeting, training, teman-teman, supaya ada ilmunya di depan nasabah nggak kelihatan kosong. Kayak ini ya, ada satu speaker yang bilang, dibelak palanya jangan kosong, dari otak namanya. Jadi maksudnya gitu, makanya ada ilmunya, makanya waktu saya zaman ini saya nggak pernah bolong. Walaupun gua kan passing teman-teman, ya tapi ilmu gua ada. Walaupun leader gua ngasih, tapi gua kan passing gua bisa hidup teman-teman. Kenapa? Karena gua ada isinya. Di belek nih ada isinya gitu loh ibaratnya. Ilmunya ada karena tiap minggu gua selalu duduk hadis dengerin orang yang ngajar berbeda-beda. Gitu. Jadi ya itu ya. Jadi kesannya dulu. Ya. Orang kesan Anda ketika lu prospek jadi agent baru, mau prospek orang ini kesannya apa? Lu agent baru, kelihatan agent baru, dari penampilan kelihatan agent baru, atau dari ngomongannya kelihatan agent baru nggak nguasain produk, ya kan? Nah kalau rekrut teman-teman, ya seberapa lu percaya sama industri ini, itu mentransfer loh, transfer energi, transfer kepercayaan. Kalau lu aja nggak yakin sama bisnis ini, kalau Anda aja nggak percaya bisnis ini bisa menghantarkan lu income 100 juta, kalau lu aja nggak percaya bisnis ini luar biasa passive income, lu aja nggak yakin 5 tahun lu masih di sini apa enggak, ya lu direkrut orang gimana orang mau percaya? Benar sih? Lu rekrut orang pedagang, lu yakin nggak bisnis lu lebih bagus daripada orang dagang? Kalau zaman agent gue orang dagang, wah nasabah gue yang dagang, wah kayak dewa gitu. Wah ini orang banyak duit nih, banyak duit. Kita manatik banget gila, kan nggak ada apa-apa lah. Ya, tapi jalan bisnis ini memang harus pede. Kalau sekarang saya lihat orang yang dagang menurut gue iba. Kasian. Maaf ya kalau ada yang dagang, atau gue juga background dulu dagang. Ya, tapi jujur teman-teman kalau kalian lihat orang dagang teman-teman, gue kasian. Oke, lu ada income-nya, lu ada duitnya, tapi lu punya waktunya nggak? Lu bisa nikmatin nggak lu punya uang, bisa keliling luar negeri 1 bulan nggak?
Lu bisa nonton bioskop siang hari kan lu tinggalin itu toko. Ya kan? Tentu ada orang gantiin kan? Bener nggak? Ya kan? Terus dagang, ya kan? 5 tahun lalu sama sekarang dagang enakan mana? Jujur. Dulu 5 tahun, 10 tahun lalu sama sekarang enakan mana dagang? 99% ngomong enakan dulu. Ada sih yang 1% 2 orang yang ngomong enakan sekarang, mungkin dia lagi cuan-cuannya enak lagi, gaya-gaya untungnya agak enak, ya kan? Tetapi 99% ngomong enakan dagang dulu. Ya, 5-10 tahun yang lalu, gue tanya balik, ya, kok 5 tahun mendatang, 10 tahun mendatang, menurut gue enakan mana dagang dengan sekarang? Pasti enakan sekarang, toh. Lu akan ngomong enakan dulu waktu 2000 berapa? 24. Oh, dagang 2024 lebih enak dibanding 2029, nah jadi dia akan ngomong begitu. Nah, jadi harus pede dulu. Setelah itu baru tanya, lu nggak kepikiran kok punya bisnis lain, usaha lain? Ya kan, lu nggak kepikiran buka cabang yang lain? Jangan masuk ngomong Prudential, bubar langsung. Ya kan, jangan ngomong Prudential lah. Ya kan, lu nggak kepikiran punya usaha lain, bisnis apa kek, kantor apa kek? Ya belum ada lah, gua nggak ada waktu, bla 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 bla. Baru kita masuk ke Prudential kan? Jadi harus pede dulu, percaya dulu sama bisnis kita, teman-teman. Kalau kita jangan percaya, gimana kita mau rekrut? Bagaimana kita mau bangun bisnis ini? Ya, tim saya memang orang dagang. Oh, kebanyakan tim orang dagang ya kok? 80%, 90% orang dagang. Berarti poinnya tadi ya, teman-teman, kesan, knowledge, sama kepercayaan diri ya. Ketika kita ketemu orang dan seberapa kita yakin sama bisnis kita, gitu ya. Oke, tepuk tangan dong teman-teman buat Kodeval. Ya, nah tadi kita udah ngomong soal banyak hal gitu ya. Kok sekarang kita di bulan-bulan final sprint nih. Kita di bulan-bulan final sprint, final lap, kurang dari 2 bulan lagi kita menutup Desember. Kodeval udah jalanin 19 kali final sprint pastinya, 19 tahun di Prudential. Ada pesan-pesan manjur apa kok buat kita semua di akhir tahun nih? Yang lagi ngejar Star Club, promosi, prestasi, dan prestasi-prestasi lainnya. Oke. Di bulan-bulan seperti ini, gue bisa ketemu 2 tipe agent. Ya. Di bulan-bulan kayak gini nih, Oktober, November, Desember nih, ketemu 2 tipe orang. 2 tipe tampang. Gimana tuh? Yang, wah, bisa. Maksudnya dia makin gas. Kalau tampang ya udahlah, tahun depan lagi aja. Sekitar 2 bulan target gue masih kurang segini, udah tahun depan lagi aja. Ya, setiap tahun lu akan ketemu, akan melihat, dan kita menghadapi 2 tipe ini. Ya, 2 tipe agent ini, udah tahun depan aja baru promosi nih. Udahlah tahun depan aja baru ke jackpot lagi dah. Ya, udah tinggal 1 bulanan lagi, buat apa lagi? Ya kan? Nah, apa bingung mau prospek siapa lagi? Ya kan? Atau tipe orang yang makin akhir tahun, wah dia makin duduk di meja, dia mulai catat, dia mulai list nama, dia mulai pertajam dia punya pengetahuan tentang produknya, dia mulai ulik-ulik teman-teman, ya, dan dia berprestasi. Jadi teman-teman, ya, percayalah akhir tahun ini bukan cuma sekali ini seumur hidup Anda. Setiap tahun ada akhir tahun. Jadi kalau tahun ini lo memutuskan untuk stop, baru bulan ini lu berusaha untuk dan tahun depan akan mengalami hal yang sama karena mental lu mulai terbentuk. Oh, udah bulan begini, udah supaya tahun depan lagi aja. Percayalah, tahun depan lu akan ngomong hal yang sama, tahun depan lagi aja, tahun depan lagi aja, tahun depan lagi aja. Teman-teman, saat kapan kita bisa melihat itu miracle dulu, bisa lihat. Kapan kita bisa melihat mukjizat itu terjadi, miracle itu terjadi? Saat Anda terdesak, saat Anda sudah di penghujung tahun, saat Anda sudah kepepet, lu baru bisa melihat mukjizat. Kalau terjadinya di bulan Mei, di bulan Juni, lu nggak akan itu anggap itu mukjizat aja, cuma gue kerja keras aja dan voting gede. Lu nggak akan anggap itu mukjizat, betul nggak sih? Karena masih bulan Juni, bulan Juli, Agustus, teman-teman. Coba kalau lu closing 300 juta, ya di bulan Desember tanggal 30, lu anggap itu mukjizat atau kebetulan? Mukjizat. Jadi kalau teman-teman mau lihat mukjizat, teman-teman, fight sampai akhir tahun. Fight sampai lonceng itu berbunyi, teman-teman. Ya, saya pernah mengalami, ya, thank you.
ya setiap tahun ya saya pernah cerita, saya mau cerita teman-teman ya, gue pernah ngalami di bulan begini November, ini November kan ya, tanggal 9 ya. Akhir November gue satu tiket klub pun belum capai. November nih, bulan-bulan begini ketemu tim, ketemu temen, duduk ya kan, lu sampai berapa? Belum, ya kan? Nah biasa kalau udah belum, antara positif atau negatif. Iya belum, kita tahun depan lagi aja dah, nah itu negatif. Ya, atau duduk ngumpul, belum, ya, lu punya ide apa, lu punya strategi gimana nih akhir tahun ini nih, nah itu yang positif, ya kan? Nah ketika kita ketemu, kita ngobrol, teman-teman, tiga-tiganya belum sama gua, ya angka gua malah yang paling kecil dari 3 orang itu. Ya, setelah pertemuan kita diskusi strategi gimana nih, selling apa, nawarin apa supaya bisa capai klub nih, minimal kita dapat 1 tiket jalan-jalan dah dari pribadi, ya kan? Duduk, ya kan, kita ngulik-ngulik, kita ngobrol-ngobrol, pulang, teman-teman, saya bikin sama, ya. Desember awal 1 tiket juga belum, ya. Desember akhir, teman-teman, saya capai PCC. Wow. Jadi kita akan menganggap itu mukjizat. Kita akan menghargai waktu-waktu itu, nasabah itu, teman-teman, ketika kita fight sampai akhir tahun. Kalau di November saya bertiga ngumpul ngomong hal negatif, susah lah, udah tinggal begini, lu kurang berapa, gua masih kurang berapa ratus juta, kurang berapa juta, udah lah, tahun depan aja lah, kita naik klub aja dah. Ya kan? Bukan ke Starbucks, ke naik klub, ya kan? Teman-teman, tahun depan akan melalui hal yang sama, teman-teman. Dan teman-teman, tiga-tiganya yang kita ngobrol, tiga-tiganya berangkat, teman-teman. Wow, Ya. luar biasa. Jadi teman-teman, inilah bukan akhir dari segalanya. 31 Desember 2024 itu bukan akhirnya dari bisnis Anda di sini. Ya, lu tahun depan akan ketemu lagi, tahun depan ketemu lagi. Tapi pertanyaannya, apa yang lu bentuk tahun ini yang lu membentuk mental lu buat selesai di bulan ini? Ya udah, tahun depan lu akan mengalami hal yang sama, teman-teman. Ya, jadi itu teman-teman, ya, putuskan apa yang lu mau capai, rubah cara kerjanya, bukan rubah targetnya. Ya, saya ngomong begini, saya juga masih ada target, saya belum nyampe, teman-teman. Ya, yaitu kita rubah cara kerjanya. Ya, bukan rubah targetnya, bukan diturunin. Oh, dokumen tulis start club, yaudahlah kita tulisin no club aja dah. Ya kan, kita rubah jadi no club. Ya kan, kita ketemu di naik club aja, ya kan. Bukan itu, ya kan. Tetapi rubah cara kerjanya. Kalau kemarin lu pergi jam 9, hari ini lu pergi jam 7 pagi udah keluar dari rumah. Kalau kemarin jam 9 lu udah pulang, sekarang lu pulang jam 11 malam baru nyampe rumah. Itu kan teman-teman, kalau lu sehari prospek ketemu 3 orang, hari ini lu rubah jadi 5 orang. Ya kan, kalau lu kemarin nawarin UP 1M, mulai sekarang lu nawarin UP 5M. Kan gitu teman-teman, rubah cara kerjanya, bukan rubah targetnya teman-teman. Ya, itu aja teman-teman. Tepuk tangan dong ya. Sebenarnya harusnya tadi itu pertanyaan terakhir, tapi gue jadi pengen nanya lagi nih kok ya. Jadi penasaran lagi kok, akhir tahun final sprint mana atau akhir tahun mana yang paling berkesan kok? Ada keinget nggak? Aduh, kayak akhir tahun di tahun yang mana gitu, yang paling kayaknya wah berdebar-debar paling seru gitu. Bagi saya setiap tahun itu, akhir tahun itu berkesan. Berkesan ya. Karena setiap akhir tahun itu bagi saya itu saya selalu mengalami namanya mukjizat. Setiap akhir tahun. Kenapa? Karena saya fight sampai akhir tahun. Wow, kasih aplaus dong teman-teman. Fighter. Oke. Jadi karena kita fight sampai akhir tahun, dan setiap tahun itu lu akan ketemu namanya miracle. Dan setiap awal tahun sama, teman-teman hari ini yang belum capai atau yang mulai dari awal tahun bingung mau kemana, sama. Ya, orang-orang yang hebat juga teman-teman yang PCC, COT tiap tahun mulai juga dia bingung mau kemana, bingung mau nawarin siapa. Ya, tetapi aktivitas itu nggak akan membohongin hasil, teman-teman. Aktivitas lu itu nggak akan bohongin hasil lu. Kalau lu ada aktivitas pasti ada hasil. Gitu. Oke. Ya. Tepuk tangan lagi. Oke. Mungkin 2 pertanyaan terakhir kok. Tadi Kodeval bilang nambah lagi nih ya. Ketika di akhir tahun bulan-bulan segini Kodeval belum capai Star Club, saya ingat tuh Kodeval bilang, "Oh ya, kumpul sama teman ya." Tapi temannya saling support semua. Berarti kita penting tuh ya kalau berkumpul sama teman-teman yang di akhir tahun ini yang suportif, yang saling support di bisnis ini, apalagi akhir tahun tuh penting banget tuh kok ya. Oke. Apa pesannya buat teman-teman yang mungkin dia nggak berkumpul dengan teman-teman yang waduh, ya lu tahun depan ya, gua tahun depan juga deh ya. Itu kan yang salah jalan tuh kok ya. Apa pesannya buat mereka yang salah jalan kok?
Cari leader Anda. Cari leader Anda. Kalau gue mau nyari siapa? Ya, Anda bersyukur semua ada leadernya kan di sini kan? Atau minimal ada foundernya di sini kan? Ya cari leader Anda, founder Anda. Ya, karena nggak ada leader yang pengen ngelumusin anaknya. Nggak ada leader yang pengen anaknya tidak berprestasi, biasa-biasa aja, nggak capai apa-apa, bulan November tidur-tiduran, nggak ada teman-teman. Ya, setiap orang tua, setiap leader pasti pengen anaknya itu luar biasa. Ya, jadi orang yang paling bertanggung jawab dan orang yang paling senang Anda bertumbuh, berkembang dan bagus, itulah leader Anda. Jadi jangan cari orang lain, cari leader Anda. Ya, tanya dia gimana, bagaimana nih gue mau capai klub nih, bagaimana nih gue mau promosi nih, bagaimana gue mau COT, MDAP nih, gimana caranya, tanya leader Anda. Ya, karena dia lebih dulu, ya pasti dia lebih tahu, ya kan? Jadi komunikasi sama leader. Betul. Oke, terakhir kok tamparan keras buat sebelum kita tutup. Ini udah terakhir banget nih ya. Sebenarnya saya masih ada list pertanyaan banyak banget nih kok. Oke kok, terakhir tamparan keras buat kita semua di akhir tahun ini kok, supaya kita semangat jos sampai akhir tahun. Motivasi atau tamparan boleh kok buat kita semua. Nanti gue pas keluar gue tampar aja. Anggap ini kita semua timnya Kodeval nih. Apa yang pengen Kodeval ngomongin buat kita semua tamparan keras di akhir tahun ini kok? Ya, berprestasi teman-teman, ya, promosi dan mempromosikan, ya, karena itu adalah darah bisnis kita teman-teman. Ya, berprestasi buat apa? Itu buat Anda membangun bisnis ini. Ya, karena lu mau lead by example, lu tunjukin lu punya hasil. Lu jangan cuma ngomong-ngomong suruh acting lu promosi prestasi takap lu sendiri no club teman-teman. Ya, jadi teman-teman ya tunjukin hasil dulu dong, baru lu ngomong, baru didengerin orang teman-teman ya, karena hasil lu bicara lebih gede daripada suara lu ngomong teman-teman. Jadi lu berprestasi dulu ya, mau agent mau leader Anda berprestasi. Kenapa? Supaya tunjukin hasil ke tim di bawah lu agent mau rekrut agent nih, hasil lu apa? Gue udah jalan bisnis ini nih 3 tahun ini aja udah dapat apa aja? Gue udah nggak dapat apa-apa. Nah, gimana orang mau join kan gitu? Ya kan, berprestasi. Ya, kedua promosi teman-teman. Ya, yang agent promosi ke AB, yang AB promosi ke AB teman-teman. Ya, karena promosi teman-teman bisnis Anda bergerak sepenuhnya teman-teman. Ya, ketiga mempromosikan teman-teman. Ya, kalau udah ini teman-teman mempromosikan orang, bantu di bawah Anda promosi. Ajarin dia caranya teman-teman, temenin dia teman-teman ya, karena mempromosikan itu teman-teman itu darah bisnis kita teman-teman ya. Anda akan hidup selamanya di bisnis ini kalau Anda punya tim ya. Kalau selama Anda tidak punya tim ya, Anda tidak merekrut, Anda tidak membangun tim ya, 50 tahun lagi saya yakin mukanya udah nggak ada di Prudential. Pedes banget tuh ya, lumayan tamparan buat kita semua. Thank you. Kurang kenceng. Kok, tuh AI yang di sana mau nanya kok. Ya. Iya tadi, Ton, gue mau nanya satu. Ya, ini saking serunya nih, silakan, Cianle. Wah, ini pertanyaannya ngeri. Beda ya teman-teman ya, kalau yang 19 tahun join tuh pasti beda banget ya. Thank you Kodeval. Ini mungkin jadi pertanyaan penutup juga. Ya, tadi kan teman-teman di sana banyak yang berbisik-bisik ya. Mereka pada bertanya, 19 tahun loh Kodeval di Prudential. Memulai dari awalnya door to door loh teman-teman. Mungkin banyak yang mengira bahwa nggak bisa lah, udah nggak punya leader, ya kan? Nah, door to door. Nah, bisa bertahan sampai 19 tahun. Yang awalnya pengen punya income berapa juta? 5 juta. Ternyata bisa bertahan. Nah, setelah 19 tahun ini kok, apa sih yang bikin kok semua prestasi Mid-Year Leader Challenge besok berangkat? NLC masih capai. Semuanya masih capai. Apa yang Kodeval lihat ke depannya bisnis Prudential bisa bawa kita kemana nih? Sementara di luar sana mungkin ya di luar sana 1-2 tahun, 2-3 tahun tidak ada klub seperti yang awalnya Kodeval bilang saya nggak ada klub, no club di awal. Tapi apa yang membuat Kodeval bertahan 19 tahun dan sampai sekarang masih eksis? Apa yang Kodeval bisa lihat ke depannya Prudential bisa bawa kita seperti apa? Thank you. Oke, ya. Luar biasa pertanyaannya. Oke, teman-teman, semakin lama Anda di bisnis ini, Anda akan melihat bisnis ini semakin menarik. Semakin lama Anda berada di industri ini, Anda akan semakin bersyukur, teman-teman.
ya, buat yang bertahan teman-teman, ya, yang nggak move teman-teman ya. Nah, Anda akan semakin menarik teman-teman. Ya tadi saya awal sudah ngomong, ya. Contoh, kalau hari ini Anda buka perusahaan, Anda buka PT, ya, lu punya PT, ya, lu punya perusahaan, ya, lu membangun satu anak perusahaan, ya, lu bangun satu anak perusahaan pertama, anak perusahaan, ya. Nah, lu dapat hasil dari anak perusahaan yang lu bangun? Dapat. Anak perusahaan ini dia buka sendiri nih anak perusahaan kedua, ya. Jadi anak cucu nih, you masih dapat nggak dari perusahaan cucu lu? Dapat. Ya, kalau itu masih link keluarga lu. Betul. Tapi kalau dia udah buka sendiri, udah nggak dapat. Oh, nggak dapat ya. Betul ya. Cucu, ya, dia buka anak perusahaan lagi. Kayak kalau dagang deh ya, gua belajar sama lu dagang bakso, ya gua udah bisa gua buka sendiri, merek sendiri. Lu udah nggak mungkin dapat. Nggak mungkin dapat. Ya kan? Terus gua buka lagi bagus, dijiplak lagi masih ini, ya kan? Bakso lagi, ya kan? Gua udah nggak dapat, lu juga udah nggak dapat. Betul. Benar nggak? Ya, di luar tuh tanah itu seperti itu teman-teman. Ya, mau dagang, mau anak perusahaan, kalau udah buka-buka bukan under kita lagi, kita udah nggak dapat apa-apa. Ucapan terima kasih kalau nyampe. Betul gak sih? Ya kan? Dan orang dagang kelihatan dijiplak kan, begitu belajar udah hebat, udah bisa sama bosnya ini, dia buka sendiri, dia buka bengkel, dia buka apa dan apa, dia buka sendiri. Betul nggak? Bosnya masih dapat? Nggak akan dapat teman-teman. Ya, dan hebatnya bisnis prudential teman-teman, kita itu dapat sampai generasi ke-6 guys. Yang tadi di awal saya ngomong teman-teman, generasi pertama hasil didik lu. Yang lu rekrut nih, A, B, C, D yang lu rekrut nih itu hasil didik lu. Hasil karya lu, hasil kerja keras lu, karena lu merekrut, karena lu menjelaskan, lu join Pillbox sama dia, lu temenin dan lu kasih lead by example lu. Tetapi generasi kedua, 3, 4, 5 dan itu bukan hasil kita lagi. Dan hebatnya bisnis ini, kita bisa dapatnya dari generasi kedua, bukan hasil kerja kita guys. Inilah hebatnya Prudential. Kalau ditanya tadi kenapa masih bertahan, dan ini makin lama lu di sini lu akan melihat makin menarik di sini. Kenapa? Lu dapetin income bukan yang lu tingkatkan kerja. Ya, kita dapat generasi kedua, generasi ketiga, keempat dan kelima itu bukan hasil karya kita, dan itu sudah beranak cucu dan itu lu dapetin abadi guys. Ya, lu dapetin selama-lamanya. Itulah hebatnya Prudential. Thank you. Oke teman-teman, kita kasih aplaus untuk Bapak Deval Suryanto dengan pertanyaan terakhir tadi. Kita thank you kalau sudah hadir di Yasim. Semoga menjawab kebutuhan teman-teman. Ya, mohon maaf ada salah kata jika berbeda dengan leader Anda, yang benar adalah leader Anda teman-teman. Thank you. Oke teman-teman, sekali kasih aplaus yang paling meriah untuk speaker kita, Deval Suryanto. Yes ya, dapat banyak teman-teman. Banyak ya, oke. Kita akan berfoto.